Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, rizki yang berlimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan, di mana episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Episode kali ini diawali Pangeran Croesus berusaha mencari keberadaan Kian Santang, namun hasilnya nihil. Kian Santang tidak ditemukan. Pangeran Croesus mendekat ke arah Rara Santang lalu memegang kedua bahunya. "Nyimas, lebih baik sekarang kita kembali dulu ke istana." "Tidak, aku tidak akan kembali ke istana tanpa adikku," bantah Rara Santang. "Aku mengerti apa yang kau rasakan, tapi aku mohon mengertilah Nyimas. Aku berjanji kepadamu kalau aku akan mencari Raden Kian Santang sampai ketemu," jawab pangeran dengan serius. Akhirnya Pangeran Croesus dan Rara Santang memutuskan untuk pulang ke istana Lydia tanpa Kian Santang. Kemudian di portal masa lalu, kabar kegugurannya Subang Larang sudah terdengar di seluruh penjuru istana. Bahkan Jaya Sagara pun sudah mendengar kabar itu. Di kamarnya, Jaya Sagara tengah berdiri di balkon kamarnya sembari menatap langit. "Ini semua karena diriku, aku yang menyebabkan ibunda kehilangan calon anaknya. Mungkin aku harus kembali ke masa Pajajaran dan bersatu dengan ragaku." Kembali lagi ke istana Lydia. Sesampainya di istana Lydia, mereka disambut oleh Raja Alyates. "Putraku Croesus, dari mana saja dirimu? Ayah sangat khawatir kepadamu," ucap Raja Alyates sembari memeluk dan mengelus pipinya. Di samping itu, ia juga khawatir dengan kondisi Rara Santang. "Nyimas, kau baik-baik saja? Ada apa sebenarnya?" tanya Raja Alyates. "Maafkan aku ayahanda jikalau aku tidak memberitahu dirimu. Sebenarnya Nyimas Rara Santang diculik dan aku beserta Raden Kian Santang berusaha mencarinya. Sampai akhirnya kami menemukannya," jawab pangeran. Setelah mendengar jawaban putranya, Raja Alyates baru menyadari kalau Kian Santang tidak ada bersama mereka. "Lalu di mana Raden Kian Santang?" tanya raja kepada pangeran dan Rara Santang. "Raden Kian Santang, katakan putraku, apa yang terjadi kepadanya?" "Raden Kian Santang menghilang, ayah. Kami sudah berusaha mencarinya namun hasilnya nihil." "Baiklah, kalau begitu kalian masuklah ke dalam istana dan membersihkan diri, karena sebentar lagi acara penobatan putra mahkota akan segera dimulai." "Baik ayah, mari Nyimas." Di malam hari di kerajaan Lydia, acara penobatan putra mahkota akan segera dimulai. Para tamu undangan juga sudah mulai berdatangan dan sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Raja Alyates juga sudah hadir dan sudah duduk di singgasananya. Dan kini tinggal menunggu kedatangan Pangeran Croesus dan Rara Santang. Tidak lama menunggu, akhirnya Pangeran Croesus datang ke aula bersama Rara Santang. Pangeran Croesus hadir di acara penobatannya dengan menggunakan pakaian mewah, begitu pula dengan Rara Santang. Di sepanjang langkahnya Rara Santang nampak murung, dan hal itu disadari oleh pangeran. Namun ia tetap diam karena dia mengerti apa perasaan Rara Santang setelah kehilangan adik yang paling ia sayangi. Rara Santang menjauh dari pangeran dan duduk di tempat yang sudah disediakan untuknya. Sedangkan Pangeran Croesus berjalan menghampiri ayahnya di atas singgasananya. Ia berdiri di sebelah singgasana ayahnya. "Aku, Raja Alyates, ingin mengumumkan kalau putraku Pangeran Croesus adalah pewaris tahta kerajaan Lydia sekarang. Dialah yang akan menjadi pewarisku nanti," ucap raja dengan lantang. Ia bangkit dari singgasananya lalu menghampiri nampan yang terdapat sebuah mahkota. Ia mengambil mahkota itu lalu memakaikannya ke atas kepala putranya Croesus. Semua hadirin memberikan selamat kepada Pangeran Croesus atas penobatan dirinya sebagai putra mahkota. Tapi tiba-tiba, "Selamat atas penobatanmu, Pangeran," ucap salah seorang yang baru saja tiba di aula istana. Ia tersenyum kepada Pangeran Croesus.
Sontak Pangeran Croesus, Raja Alyates dan Rara Santang terkejut dengan kedatangan orang itu. Seketika mata mereka langsung menatap ke orang itu. "Raden Kian Santang, kaukah itu?" tanya pangeran diiringi wajah yang terkejut bukan kepalang. Dengan santainya Kian Santang menjawab, "Ya pangeran, ini aku Kian Santang. Sebelumnya aku mau meminta maaf kepada dirimu karena aku terlambat datang menghadiri acara penorobatanmu." Rara Santang bangkit dari tempatnya lalu berjalan menghampiri Kian Santang. Kakinya bergetar seakan tak percaya kalau yang berada di hadapannya adalah adiknya. Setelah berhadapan dengan Kian Santang, Rara Santang memegang kedua pipi Kian Santang dan mengelus pelan. "Rai Kian Santang, Yunda." Rara Santang langsung memeluk Kian Santang dengan sangat erat. Ia bahkan menangis di dalam pelukan sang adik. Kian Santang membalas pelukan Rara Santang. Pangeran Croesus dan Raja Alyates ikut menghampiri Kian Santang. Setelah melepas rindu dengan Rara Santang, kini Pangeran Croesus yang memeluk Kian Santang. Ia benar-benar tak percaya kalau Kian Santang masih hidup. "Raden, bagaimana kau?" tanya pangeran, namun belum selesai menyelesaikan kata-katanya, Kian Santang memotong ucapan pertanyaannya. "Lupakan yang sudah terjadi teman, yang berlalu biarlah berlalu," jawab Kian Santang sembari menepuk bahu Pangeran Croesus. Raja Alyates ikut merasa bahagia dan senang melihat Kian Santang kembali dalam keadaan selamat. Kian Santang berjalan menghampiri Raja Alyates lalu berkata, "Yang mulia, aku mohon undur diri untuk kembali ke istana Pajajaran. Tugasku di sini sudah selesai dan waktunya aku kembali ke Pajajaran." "Silahkan Raden, kau bisa kembali ke Pajajaran. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau bersedia datang ke istanaku dan menghadiri acara penobatan putraku. Maafkan aku jikalau pengaman istanaku kurang ketat." "Tentu tidak, Yang Mulia." Raja Alyates mendekat ke Kian Santang lalu menepuk kedua bahu Kian Santang. "Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepadamu Raden, karena kau sudah menyelamatkan nyawa dari pewaris tahta kerajaan Lydia. Kau rela mengorbankan nyawamu sendiri demi melindungi putraku Croesus. Aku kagum dengan keberanianmu Raden. Sekarang sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberimu sesuatu." Raja Alyates mengeluarkan sesuatu dari balik pedang yang selalu ia bawa, lalu memberikannya kepada Kian Santang. "Sebuah batu Yang Mulia?" tanya Kian Santang sembari menatap batu berwarna merah yang berada di tangannya. "Ini adalah batu kekuatan. Batu itu adalah batu warisan dari kakek buyutku. Ini bukanlah batu sembarangan Raden, karena batu ini bisa memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada sang pemilik. Sekarang aku serahkan batu ini kepadamu," jawab raja diiringi senyuman di wajahnya. "Tapi Yang Mulia, kenapa Yang Mulia menyerahkannya kepadaku? Sepertinya aku tidak layak untuk memiliki batu kekuatan ini," balas Kian Santang dengan nada ragu. "Kau layak memiliki batu itu, dan ini adalah untukmu. Gunakan batu ini sebaik mungkin, jangan sampai batu kekuatan ini jatuh ke tangan orang jahat. Aku yakin batu kekuatan ini akan membantumu suatu hari nanti, di saat ada kekuatan jahat yang datang untuk menghancurkan tanah Pasundan." "Terima kasih Yang Mulia, kalau begitu aku mohon undur diri untuk pamit kembali pulang ke Pajajaran. Silahkan Raden." "Temanku Croesus, aku pamit sampai jumpa di lain hari," ucap Kian Santang sembari berjabat tangan dengan Pangeran Croesus. "Hati-hati Raden, jikalau kau membutuhkan bantuanku maka aku akan datang." "Terima kasih Pangeran." Kian Santang mengelurkan telapak tangannya kepada Rara Santang sembari tersenyum. Dengan senang hati Rara Santang membalas uluran tangan Kian Santang. Setelah mereka berdua pamit, akhirnya mereka kembali pulang ke Pajajaran. Semua kebutuhan mereka berdua untuk pulang ke Pajajaran sudah disiapkan oleh Raja Alyates, bahkan kapal layar sekalipun. Mereka akhirnya pergi ke dermaga menggunakan kuda, dikawal oleh beberapa prajurit istana. Sesampainya di dermaga, mereka turun dari kuda lalu naik ke atas kapal layar yang sudah disiapkan oleh Raja Alyates. Perlahan kapal layar mulai menjauh dari dermaga. Kapal layar yang ditumpangi Kian Santang dan Rara Santang termasuk kapal layar yang cukup cepat. Kemungkinan mereka akan sampai antara 5 sampai 10 hari.
Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.